buat kita semua. Apa kabar? Puji Tuhan, kita ada hari ini semua karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan pagi ini Geisa tidak lupa untuk membagikan firman Tuhan buat kita sebelum kita mengawali pekerjaan kita maupun sekolah kita. Kita buka Alkitab kita bersama-sama dalam Mazmur 8 ayat 1-10 yang judul temanya yaitu Manusia Hina sebagai Makhluk Mulia, untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi dan anak-anak yang menyusu telah kuletakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu, untuk membungkam musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau memindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Kitab Mazmur ini merupakan kidung pujian kepada Allah karena telah memberikan kepada manusia tanggung jawab dan martabat. Pemazmur menjelaskan bahwa bumi dan langit yang sekarang diatur dengan indah dan teratur mengundang kita untuk memuji Sang Pencipta. Pemazmur mengungkapkan kekaguman atas dunia yang begitu indah. Manusia berdiri di antara bumi dan langit. Dunia diciptakan buat manusia. Pemazmur memahami keajaiban potensi kita. Dalam Mazmur 8 ini, dia merefleksikan kemuliaan manusia. Kata nama-Mu dalam ayat 2 menunjukkan bukan hanya pribadi Allah, tetapi juga pembahagian dirinya. Istilah nama-Mu dan keagungan-Mu adalah sinonim dalam bentuk puisi, menyatakan pribadi Allah dan pemwahyuan melalui ciptaan. Sekalipun ciptaan mengekspresikan kemuliaannya, mewahyukan ekstensinya dan kemahakuasaannya, namun yang berada di balik semua itu adalah Allah sendiri. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa pujian dan penyembahan yang benar kepada Allah hanya dapat timbul dalam hati yang diterangi oleh wahyu Allah, maupun wahyu khusus. Hati kita diperhadapkan dengan keagungan Allah sehingga dapat melahirkan pujian kepadanya. Ayat 3 berkata, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu, untuk membungkam musuh dan pendendam. Ada dua kontras di sini antara kelompok bayi-bayi dan
kekuatan itu terletak pada Allah yang mereka percayai, serta memberitakannya. Kekuatan itu terletak pada Allah yang mereka percayai. Ini kelompok orang yang mengenal wahyu dan keagungan Allah, serta memberitakannya. Allah memakai yang lemah di mata dunia untuk menyatakan kuasa-Nya dan untuk membungkam para musuh Allah. Sebaliknya, istilah musuh dan pendendam menyimbolkan kekuatan manusia dalam kecongkakan dan penonjolkan dirinya. Esensi dari musuh Allah adalah mereka yang tidak mengenal nama Allah dan wahyu Allah sehingga tidak memuji Allah. Allah memilih dan memanggil orang yang lemah menurut dunia ini. Tujuannya adalah untuk menyatakan jalan Allah bukan jalan manusia, serta tidak terselami oleh manusia. Tujuan lainnya agar kita tidak menyombongkan diri di hadapan Allah. Puji-pujian kepada Allah hanya muncul dari orang-orang yang menyadari kelemahannya serta bersandar pada Dia. Sebaliknya, orang-orang congkak yang tidak percaya kepada Allah bukan saja tidak memujinya, tetapi juga mencemohnya. Pemazmur mempelajari langit, bulan dan matahari dan semua yang telah diciptakan Allah. Kemudian tiba-tiba ia dikejutkan dengan karya utama dari Pencipta, yaitu manusia. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Dan dia berseru dalam kesadaran yang mengejutkannya. Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Ya, benar yang dikatakan pemazmur itu. Bila kita membandingkan alam semesta ciptaan Tuhan yang begitu besar, manusia hanyalah sebutir pasir di lautan luas. Siapakah manusia hingga patut diperhitungkan oleh Allah? Ayat 6-9 adalah penegasan kembali karya sekaligus perintah Allah pada manusia untuk menguasai binatang di darat, laut, dan udara, menguasai segala ciptaan Tuhan. Pujian dan pemazmur ini mengawali pembicaraan kita tentang mengenal dan melakukan kehendak Allah di dalam hidup kita. Lebih menarik lagi, kata malaikat yang dipakai dalam ayat 6 adalah kata Elohim atau Allah. Hal ini dapat ditafsirkan Allah menjadikan kita sebagai penguasa dan pemimpin atau malaikat. Makhluk ilahi seperti malaikat atau sedikit lebih rendah dari dirinya sendiri.
Pemahaman ini mendorong kita untuk memuji dan menyembah Tuhan dengan seluruh keberadaan kita. Kita ditugaskan Tuhan untuk bekerja sama dengan Dia dalam mengelola kehidupan kita dan dunia. Inilah tempat kita dan fungsi kita dalam ciptaannya untuk memenuhi status kita di dalam kerajaannya. Dia memberi kita kemampuan untuk memikirkan pikiran-pikirannya, untuk mengalami dan mengungkapkan perasaannya, dan untuk mengenal dan melakukan kehendaknya. Akhirnya, dengan sukacita karena kebaikan Tuhan, pemazmur mengakhiri dengan pujian, "Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi." Manusia hanya bisa melakukan satu hal sebagai ungkapan rasa syukur atas segala yang telah dilimpahkan kepada kita. Manusia ditempatkan Allah pada kedudukan yang sangat istimewa. Ia diciptakan menurut gambar si pencipta. Maksud Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya adalah mendudukkan dan memberi mandat kepada manusia sebagai wakilnya di dunia untuk menguasai dan memerintah seluruh alam semesta dalam tanggung jawab Allah sendiri sebagai pemberi mandat. Mandat untuk menguasai atau memerintah bukanlah untuk merusak, tapi untuk mengelola secara bertanggung jawab demi kesejahteraan manusia itu sendiri. Selain itu, kesegambaran manusia dengan Allah juga melukiskan hubungan yang khusus antara Allah dan manusia. Hubungan ini memungkinkan Allah dapat berfirman kepada manusia, melakukan atau mengikat perjanjian dengannya, dan sebaliknya pula. Manusia dapat berkomunikasi dengan Allah. Dengan demikian, gambar yang dimaksudkan ini bukan gambar yang mati atau patung ukiran, tetapi patung yang dihidupkan oleh Allah. Karena Allah hidup, sebab itu manusia disebut juga makhluk hidup. Oleh sebab itu, hendaknya manusia menyadari tentang kedudukannya itu, dan jangan sampai juga menyalahgunakannya. Jangan sampai manusia menganggap dirinya sama seperti Sang Pencipta, sebab hal inilah yang membuat manusia jatuh ke dalam dosa. Tetapi ada batasannya yang sangat jelas antara manusia sebagai ciptaan dengan Allah sebagai pencipta. Sebagai makhluk yang paling mulia, manusia seharusnya juga mampu menampakkan sifat-sifat yang mulia sebagaimana yang dimiliki oleh penciptanya. Sifat-sifat mulia itu tentu beraneka. Di antaranya mampu mensyukuri kebesaran kuasa Allah yang nyata dalam hidupnya, lingkungan, dan alam semesta. Selain itu juga mampu memanfaatkan
apa yang telah diciptakan Allah bagi dirinya secara bertanggung jawab. Manusia dipanggil untuk membawa kembali pada tujuan semula atas penciptaan. Dengan memberikan kabar sukacita, semua umat Tuhan diharapkan untuk ambil bagian dalam memulihkan keutuhan ciptaannya. Kalau saat ini kita merasa tidak berguna, ingatlah Tuhan punya cara pandang berbeda. Tuhan memandang kita sangat berharga sampai Yesus rela turun ke dunia, menjalani salib demi menebus segala dosa kita dan membuat kita layak masuk ke dalam kerajaan surga. Pandanglah diri kita seperti cara Tuhan memandang. Sepatutnya kita bangkit sehingga ada perubahan ke arah yang lebih baik. Apa yang dilakukan Yesus adalah bukti betapa manusia berharga di mata Tuhan. Dimanapun teman-teman berada, sejauh apa teman-teman dari Tuhan, Dia tetap mengingat dan mengindahkan teman-teman. Dia mau datang, menjenguk, dan mendengarkan keluh kesah kita. Mengapa? Karena kita sungguh berharga di mata Allah. Pemazmur juga menyadari hal yang sama ketika dia memandang segala ciptaan Tuhan. Ya, benar yang dikatakan pemazmur itu. Bila kita membandingkan alam semesta ciptaan Tuhan yang begitu besar, manusia hanyalah sebutir pasir di lautan luas. Siapakah manusia hingga patut diperhitungkan Tuhan? Poin yang harus diingat, hidup saya, hidup saudara, hidup kita semua berharga di mata Tuhan. Dan kita adalah milik kepunyaan Tuhan. Dan kita sangat mulia diciptakan Tuhan. Dia ingin kita serupa dan segambarnya untuk menguasai binatang yang ada di bumi, tetapi bukan menguasai dengan membunuh segala binatang yang ada, tetapi kita diciptakan untuk menjaga dan melindungi bumi kita ini. Dan kita sebagai manusia berharaplah kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Gunakan waktumu yang ada saat ini. Jangan sia-siakan waktumu dengan hal yang tidak berarti di dalam hidupmu. Apa yang Tuhan inginkan dalam hidupmu, lakukanlah. Karena itu adalah suatu perintah yang luar biasa dalam hidupmu untuk mendewasakan kita, untuk membuat kita mendapatkan progres yang ada di depan sana. Sebelum kita selesaikan khotbah pagi ini, saya akan mengajak teman-teman saudara semua untuk berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat pagi hari yang Engkau berikan kepada kami Tuhan. Kami adalah ciptaan yang berharga di mata-Mu Tuhan. Kami adalah ciptaan yang mulia di mata-Mu Tuhan. Sehingga Engkau menciptakan kami serupa dan segambar dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penghargaan yang Kau berikan kepada kami, buat apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Biarlah kami selalu mengucap syukur, selalu menyadari bahwa kami adalah ciptaan yang berharga di mata-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus.
Ampuni kami Tuhan dalam kesalahan kami, ampuni kami dalam kelalaian kami dalam mengikuti-Mu Tuhan. Biarlah kami layak disebut sebagai ciptaan yang baru Tuhan, ciptaan yang berharga di mata Tuhan. Kiranya kasih-Mu dan pengampunan-Mu terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Terpuji, termulia nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekian dulu khotbah yang bisa saya sampaikan. Semoga khotbah ini bermanfaat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. God bless you.